Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pertemuan kita yang ketiga, yaitu untuk manajemen perbankan. Hari ini Jumat 14 Safar 1442 Hijriah dan tanggal 2 Oktober 2020. Sebagaimana dalam kerangka kita kuliah kontrak ya, kita teman ketiga itu menyangkut organisasi daripada bank. Organisasi daripada bank. Dan mungkin nanti ada waktu akan Bapak lanjutkan mengenai bagaimana operasional untuk daripada organisasi bank itu dilanjutkan dengan mengenai operasional bank. Manajemen bank ya. Nah, kita kembali dulu mengenai pengertian manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen itu kan bagaimana seni untuk menggerakkan orang-orang. Jadi sini pengertian bank, manajemen bank, jadi mulai proses perencanaan, perorganisasian, penggerakan dan pengawasan terhadap segenap sumber daya bank ya. Nah, sedangkan tujuan sumber daya bank ini apa ya, itu baik manusia, baik uang, baik aktiva, sumber daya. Kemudian tujuan untuk jangka panjang operasional bank untuk memperoleh keuntungan yang pada gilirannya akan memaksimalkan kekayaan pemilik. Siapa pemiliknya? Nah, pemilik kita bisa juga miliki kalau beli saham. Nah, tadi kita mengenai sumber daya bank. Nah, sumber daya bank di sini itu adanya manusia. Yang paling utama adalah manusia. Yang kedua baru modal ya. Yang ketiga sistem. Nah, kita nanti akan membahas masalah modal, yaitu dana. Nah, dana yang dimiliki oleh bank, yaitu dari modal sendiri atau modal asing. Nanti yang berikutnya kita lanjutkan mengenai dana. Nah, sekarang fungsi daripada manajemen bank, fungsinya nih, fungsi para manajemen itu apa gitu. Nah, makanya di sini fungsinya adalah menyusun rencana usaha termasuk menetapkan target. Nah, kayak dulu Bapak sebagai pimpinan menetapkan target sasaran, misalkan kalau dana. Nah, ini kan menyusun tercatat target dana kan. Ini kan giro, deposito, tabungan. Jadi di sini rencana usaha termasuk penetapan target. Jadi giro, nah, pegawainya dari sumber daya apa? SDM. Misalkan sini apa? Wahyu. Berapa dia target untuk mengumpulkan dana? Giro. Berapa untuk mengumpulkan dana? Deposito. Berapa untuk dana tabungan? Nah, ini menetapkan, ini tugas daripada manajemen. Jadi manajemen itu adalah yang memanage atau menyusun rencana. Jadi kalau orang berfungsi sebagai manajemen, dia tidak melaksanakan pekerjaan di lapangan ya, maksudnya terjun langsung ini, tapi dia hanya sebagai perencana dan mengawal. Jadi makanya merencanakan. Jadi menyusun, menetapkan target. Si A berapa untuk dananya, si B berapa untuk menjual kreditnya, si C berapa dia harus memasarkan untuk kartu kreditnya dan tersebutnya. Jadi sehingga sasaran yang akan dicapai itu akan tercapai. Kemudian menyusun struktur organisasi berdasarkan bidang usaha
jasa maupun volume usaha. Jadi di dalam menyusun organisasi ini ya, itu akan disesuaikan dengan workload pekerjaan. Contoh ya, jadi contoh seperti Bapak ambilkan contoh di BNI di Pringsewu itu kan ada BNI. Nah di situ itu struktur organisasinya gimana? Nah itu sangat kecil karena dari pemimpin kantor layanan langsung membawai teller dan membawai unit NC. Beda kalau di satu cabang ada kelas A, ada kelas B dan seterusnya. Nah itu setiap cabang itu organisasinya akan berbeda, jadi strukturnya akan berbeda, maksudnya sesuai dengan volume usaha, workload pekerjaan. Semakin pekerjaannya semakin banyak, manusianya juga semakin banyak, SDM-nya ini, dananya. Nah, mungkin bagian pemasar dana ini bisa 5, bisa 10 dan seterusnya, tergantung dengan workload pekerjaan. Nah kemudian menggerakkan, mendayagunakan segenap sumber daya, terutama sumber daya manusia dan dana yang akan dikelola. Nah ingat kembali bahwa bank itu adalah modalnya adalah sumber dananya adalah dari masyarakat dan dalam bentuk deposito, tabungan dan giro. Oleh karena itu bagaimana sebagai manajemen untuk memperdaya gunakan sumber daya yang ada dan dana yang ada untuk lola supaya memperoleh keuntungan ya, untuk membayar pegawainya dan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Melakukan pengawasan terhadap aktivitas bisnis bank. Jadi sebagai manajemen dia harus melakukan pengawasan terhadap aktivitas bank, misalkan bagian pemasaran, bagian kasir ya, bagian clearing ya, bagian kredit dan sebagainya, itu semua dilakukan pengawasan. Nah pengawasannya bagaimana ya, sudah ditetapkan, maka di sini ditetapkanlah nih rencana si A target untuk masa pendana giro 10 miliar misalkan. Nah terus nanti dikawasin berapa dia tercapai targetnya. Nah inilah fungsi melakukan pengawasan terhadap aktivitas bisnis bank. Kemudian struktur organisasi bank itu ya, itu merupakan pola hubungan yang menyatakan fungsi, aktivitas maupun tanggung jawab dan wewenang dari berbagai unsur organisasi pada tingkatan yang berbeda pada bank. Makanya tadi Bapak katakan itu akan berbeda ya, dengan tergantung dengan workload pekerjaan. Unsur-unsur dalam struktur organisasi bank itu ada pertama pemegang saham ya, jadi rapat paling tinggi ini pemegang saham ya. Yang kedua dewan komisaris ya, dewan komisaris. Dan komisaris itu di sini, nah dia harus sini. Nah kemudian direksi baru pejabat eksekutif. Nah, pejabat eksekutif ini dari mulai pemimpin divisi ya, eksekutif. Nanti dari dua pemimpin divisi baru inilah ke cabang. Nah, baru cabang ini karyawan. Nah di sini juga di direksi juga ada karyawan, di ini semua ada karyawan. Pengawasan operasional bank dilakukan oleh BI secara preventif maupun reparatif, jadi secara kontinu maupun pencegahan ya, dengan terus sebelum terjadi kejadian yang
tidak diinginkan.